Sebab jika melihat indikasinya, sebetulnya kondisi umat Islam ini tidak baik-baik saja. Lain halus itu kondisi orang lain nanti. Oh, lamun taloba ihtisab mah, lamun taloba muhasabah, wah, kita akan kecolongan. Tahu-tahu anak kita mati kafir, tahu-tahu istri kita mati kafir, tahu-tahu diri kita sendiri mati kafir, tahu-tahu di akhirat masuk neraka semuanya. Kualitas keislaman kita tidak akan pernah sama dengan kualitas keislaman zaman Nabi. Tetapi jika umat Islam akhir zaman memiliki integritas, walaupun beda kualitas, tapi nilainya sama dengan umat Islam zaman Nabi. Asal menunjukkan integritasnya. Integritas adalah keberpihakan terhadap Islam. Integritas adalah keberpihakan terhadap nilai-nilai hak yang Allah ajarkan. Integritas seorang muslim ada pada kemauan memperjuangkannya. Bukan diam berpangku tangan, ongkang-ongkang kaki menyantaikan dirinya. Bukan seperti itu. Maka meskipun kualitas kita dengan zaman Nabi berbeda, tapi target nilai yang bisa dicapai itu sama. Sepanjang umat Islam di akhir zaman punya integritas. Dan integritas seorang muslim ada pada kemauan jihad fisabilillah. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Hajj 78. Wajahadu fillahi haqqa jihadihi wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tunjukkanlah oleh dirimu keinginan untuk memperjuangkan ajaran Allah dengan sungguh-sungguh. Jihad di sini diartikan memperjuangkan, bukan membiarkan Islam mengalir tanpa ada kontribusi dari kita. Sebab Islam itu antara butuh dan tidak butuh dengan kita. Mau berperan silahkan, mau diam sampai Islam hancur juga silahkan. Tapi ada konsekuensi logis, yaitu kehancuran. Kenapa kalau umat Islam diam dunia akan mengalami kehancuran? Sebab kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian ini umat terbaik yang Allah siapkan untuk terjun kepada mereka, yaitu umat manusia, guna menyantuni mereka dalam bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Siapa yang mau memperbaiki dunia ini kalau bukan umat Islam? Karena naluri seorang muslim adalah amar ma'ruf nahi munkar. Itu naluri seorang muslim. Ada ketimpangan pasti tidak akan diam. Ada kemaksiatan pasti bergerak untuk memperbaiki. Selama kondisi masih zulumat, pasti dia akan berjuang merubah zulumat menjadi nur. Nah, itulah naluri seorang muslim. Jadi kalau kita diam, tidak berbuat apa-apa, itu sudah kehilangan naluri. Muslim tapi tidak punya naluri. Bahwa tanda bahaya sudah dekat. Jadi kalau dari dulu sampai sekarang isu kiamat sudah dekat, itu untuk membangkitkan naluri kita. Apakah kita punya kewaspadaan atau tidak? Apakah kita punya integritas untuk memperjuangkan kebenaran demi merubah kesalahan yang selama ini terjadi atau tidak? Kalimat diam itu adalah emas, bukan berarti diposisikan dalam posisi seperti ini. Kekacauan yang ditimbulkan oleh umat manusia lalu Anda diam tidak berbuat apa-apa, itu bukan diamnya emas. Justru kediaman kita, keapatismean kita, dan a priorinya kita. Itu bisa menimbulkan kerugian besar bagi kita sendiri. Ibrahim ayat 45. Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Satu saat kalian akan kembali ke dalam zulumat, kata Allah. Apa itu zulumat? Zulumat itu adalah diddul ilmi. Kehidupan tanpa ilmu. Satu saat kalian akan kembali kepada kondisi zulumat, kata Nabi. Kata Allah dalam surat apa tadi? Ibrahim ayat 45. Satu saat kalian akan kembali kepada zulumat. Dan zulumat itu sendiri memiliki arti diddul ilmi.
kehidupan tanpa ilmu. Zulumat adalah diddul hayyi, diddul hadyi, perilaku hidup tanpa pedoman ilmu. Jadi zulumat itu adalah perilaku hidup tanpa pedoman ilmu, dalam kebodohan. Atau layah tadi fiha, mereka tidak berada dalam bimbingan ajaran. Zulumat itulah layah tadi fiha. Hidup mereka tidak berada dalam bimbingan ajaran Allah. Kalau mengenai kalimat layah tadi pihak, Jibril secara khusus mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Itu nasihat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Hei Muhammad, silahkan kamu hidup semaumu. Layah tadi pihak tanpa bimbingan ajaran. Silahkan kamu mau hidup semaumu. Tapi ingat, ada bentuk-bentuk yang akan dipertanggungjawabkan ketika tiba pada kematian. Ilmu urang maut, aya nu bakal dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kita sadar bahwa kematian adalah sebagai awal persiapan untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita, maka sudah barang tentu tidak akan hidup semaumu. Walaupun sebenarnya Nabi Muhammad hidup tidak semau Nabi. Apa Nabi Muhammad hidup seenaknya dirinya, semaunya dirinya? Sakarapna sorangan? Tidak. Tapi itulah cara Jibril mengingatkan Nabi. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Silakan kau hidup semaumu, tapi ingat kamu akan menjadi mayit. Jadi kalau orang cerdas ketika bicara mayit, itu sudah secara otomatis satu paket dengan pertanggungjawaban. Jadi kalau kita punya iman, ketika bicara mati, maka kita sudah sadar itulah akhir hidup kita dan awal mula di mana kita harus mempersiapkan pertanggungjawaban. Aya LPJ na beres maut teh. Laporan pertanggungjawaban. Kayak dicocokkeun jeung buku anu geus ku Allah disiapkeun. Minal kitabi fatarul mujrimin wa musyfikin. Allah sodorkan buku catatan amal kalian, di situ akan terlihat mana mujriminnya, mana musyfikinnya. Mana nilai yang bagusnya, mana angka yang merahnya. Akan terlihat. Maka hasibu anfusakum qabla antu hasabu. Hisab sekarang sebelum nanti dihisab oleh Allah. Banyak-banyaklah introspeksi diri saat ini sebelum nanti dikorek oleh Allah. Karena yang dikorek-korek oleh Allah itu adalah tidak akan mengurangi sedikit pun atau menambahkan sedikit pun. Pas saja dengan yang kita kerjakan. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Dalam surat Ali Imran ayat 98. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Atau wallahu basirum bima ta'malun. Di Al-Anbiya. Jadi sebenarnya kalau ada kalimat Allah tidak akan pernah tidur atau ngantuk, selalu mengawasi semua langkah perbuatan kita, makanya tidak ada yang luput dari pengawasannya. Berhati-hatilah. Maka hidup harus dipedomani. Seluruh aktivitas hidup kita harus dipedomani. Cara bicara harus dipedomani, cara beraktivitas harus dipedomani, cara makan, cara minum juga harus dipedomani, cara tidur dan bangun tidur juga harus dipedomani, cara memilih pasangan juga harus dipedomani, cara mengenyam pendidikan juga harus dipedomani, cara dagang, cara bertani, cara beternak, berbisnis, berniaga apapun harus dipedomani. Bahkan ceramah pun harus dipedomani. Jangan asal ceramah nyablak saja, jangan. Tapi orang-orang zulumat, layah tadi pihak, sudah sama sekali mengabaikan pedoman. Kalau mengabaikan pedoman,
ujung-ujungnya adalah ba'dukum li ba'din aduwun. Jadi kalau hidup tanpa pedoman, itu sama dengan ba'dukum li ba'din aduwun. Hubungan di antara kalian dengan yang lainnya aduwun. Saling bermusuhan. Saling bermusuhan. Artinya apa? Artinya tidak lagi dalam keharmonisan, melainkan baku hantam satu dengan yang lain. Jadi aduun adalah baku hantam satu dengan yang lain. Nah ini kalau hidup tanpa pedoman. Tapi itulah zulumat. Wasakantum fi masakinil ladina dzalamu anfusahum. Dan itu sudah diprediksi oleh Nabi. Sayati alaikum zamanun yakilu fihil ilmu wa yazharul jahlu bil kitabi was sunnah. Kelak akan datang kepada kalian satu fenomena kehidupan. Orang yang tahu Quran Sunnah semakin langka. Sementara orang yang sudah tidak tahu Quran Sunnah semakin banyak jumlahnya. Jadi lamun bid'ah leuwih loba batan nyunah, heuda nu nyaho Quran Sunnah lagi saeutik atuh. Kalau tidak tahu Quran Sunnah, maka tidak akan pernah mengetahui apa itu Islam. Karena sumber pedoman di Islam itu ada pada Quran. Tanpa mengenal Quran, tidak akan pernah tahu Islam. Maka generasi yang akan datang, kata Nabi, asing terhadap Islam. Bada al-islamu goriban, wasayaudu goriban, kama bada'a. Dulu Islam datang pertama kali kepada masyarakat Arab, mereka tidak mengenal Islam. Padahal ngaraku muslim. Lihat dalam Al-Hujurat ayat 14. Mereka tuh ngaku muslim. Abu Jahal mengaku muslim, Abu Lahab mengaku muslim. Contohnya ada Ka'bah. Kita Ka'bah dicekal ku Abu Jahal kenaon? Coba ayo. Ka'bah dipegang oleh Abu Jahal untuk apa? Pencitraan supaya ketemu muslim. Itu pencitraan. Sarua jeung masjid gede di kota disebutnya Masjid Agung atau Masjid Besar. Masjid naon deui tangarana? Masjid Raya. Nya ai dicekel ku penguasa mah moal bener. Dan masjid mah kudu lagi dicekel ku ulama. Naon bedana jeung Ka'bah? Kunci Ka'bah dipegang oleh Abu Jahal. Sehingga setiap muslim dari sisa-sisa Nabi Ibrahim sampai Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa hingga lahir Nabi Muhammad, itu kalau mau berhaji izin dulu ke Abu Jahal. Nah, ketika Abu Jahal menggelinding kepalanya di bawah kaki-kaki pasukannya, ketika Abu Lahab mati karena lepra, membusuk, baunya juga nggak akan kuat, istrinya saja sudah nggak berani masuk ke ruangan, ke kamar khusus Abu Lahab. Mati membusuk Abu Lahab. Nah, setelah dua orang ini, lalu Abu Sufyan masuk Islam sebelum Futuh Mekah, lalu kemudian perang demi perang dilalui dan umat dan orang-orang kafir mengalami kekalahan. Ya akhirnya kunci Ka'bah oleh Abu Sufyan diserahkanlah ke Nabi. Maka setelah kunci Ka'bah diserahkan ke Nabi, seluruh rangkaian pelaksanaan syariat Islam sudah mutlak diatur oleh Allah dan Rasul. Nah itu contohnya. Kalau sekarang masjid-masjid di kota-kota besar yang namanya Masjid Agung, Masjid Raya, masjid apapun namanya, kalau bukan dipegang oleh ulama ya kekacauan. Itu yang harus dipahami oleh kita. Maka idza jaa nasrullahi wal fath ara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Ketika kunci Ka'bah diserahkan kepada Nabi, maka itu sebagai simbol seluruh bangsa Quraisy dan bangsa Arab lainnya telah menyatakan menyerah untuk masuk Islam. Berduyun-duyun atau barareat mengakui keislaman dan keberhasilan Nabi. Semua tokoh-tokoh Arab yang tersisa setelah tidak adanya Abu Jahal, Abu Lahab, itu semua memberi contoh kepada pengikut yang lain untuk menerima Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Itulah puncaknya kegemilangan Nabi. Tapi contoh keberhasilan Nabi membangun syariat Islam itu Madinah bukan Mekah. Maka potret kehidupan yang harus dibangun oleh kita itu bukan Futuh Mekah, tapi potret kehidupan yang dibangun oleh kita itu adalah Al-Madinah. Kenapa?
Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Kehidupan Al-Madinah adalah kehidupan yang terbaik. Peradaban paling ideal bagi kehidupan umat manusia itu adalah Al-Madinah. Kalau mereka menyadarinya. Al-Madinah tunfil khubus kama yunfil kirul hadid. Kehidupan Al-Madinah itu mampu membersihkan karatan-karatan sebagaimana karat besi telah berhasil dibersihkan. Jadi noda dosa udah berhasil dibersihkan tuh oleh Madinah. Al-Islamu layak ruzukil Madinah kama ta'ruzul hayyatu fi juhriha. Umat Islam yang pernah berada di Madinah benar-benar terjaga, terlindungi seperti ular dalam lubangnya. Makanya tunjukkan integritas keislaman kita dengan cara apa? Wajahadu fillah haqqo jihadi wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Bersungguh-sungguhlah kalian memperjuangkan Islam ini. Jangan setengah-setengah. Karena kalian yang harus memperjuangkan bukan orang lain. Orang lain bukan ingin memperjuangkan Islam, justru orang lain ingin menghancurkan Islam. Kalau orang lain ingin menghancurkan Islam, ya kita lah yang menjaganya. Jangan sampai hancur. Kalau hancur, dilumat lagi. Islam itu akan hancur, pasti. Kalau didul ilmi, didul hadi, layah tadi, fiha. Yaitu, yadharul jahlu, bil kitabi, was sunnah. Kalau umat sudah rame-rame dalam kebodohan, kompak di nang bodoh. Nah inilah yang disedihkan oleh Sayyid Qutb. Kata Sayyid Qutb, al-Islamu bainal jahli abnaihi. Ya. Kata Sayyid Qutb, al-Islamu bainal jahli abnaihi. Ini kata-kata Sayyid Qutb. Kenapa kembali kepada zulumat? Karena Islam berada di antara baina ya. Al-Islamu baina, Islam berada di antara al-jahli abnaihi. Kebodohan generasi-generasi penerusnya. Jadi Islam berada di antara kebodohan generasi-generasi berikutnya. Kemudian wakaidi a'daihi. Dan tipu daya musuh-musuhnya. Jadi Islam itu dipegang oleh orang-orang bodoh. Ya, antara orang-orang bodoh yang memegangnya. Dan tipu daya yang hebat dari musuhnya. Jadi Islam itu ada musuh yang hebat, canggih, bahkan dengan biaya yang unlimited, sementara Islam dipegang oleh generasi-generasi yang tidak mengerti tentang Islam, asing terhadap Islam. Ya gimana nggak rusak dan bagaimana tidak akan hancur gitu kalau Islam dipegang oleh generasi-generasi yang bodoh. Sehingga ucapan Ibnu Khaldun, ya, ucapan Ibnu Khaldun, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Keindahan ajaran Islam, kebenaran ajaran Islam itu terhalang oleh umat Islam sendiri. Jadi yang menghalangi indahnya Islam, kebenaran Islam itu ya umat Islam sendiri. Oleh akibat kebodohan tadi. Nah justru karena bodoh itulah kebenaran dianggap salah, yang salah dianggap benar. Al-Baqarah 16. Ya. Al-Baqarah 16. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Karena kebodohan itulah, maka karena kebodohan generasinya dan tipu daya musuh-musuh kafirin, tipu daya musuh-musuh Islam dari pihak kafirin, maka pada akhirnya ulaika, mereka umat Islam, alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Terjadinya pembulak-balikan fakta kebenaran. Maksudnya apa? Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Jadi umat Islam rame-rame membenarkan kebatilan dan menganggap perkara batil terhadap kebenaran. Oh ini bahaya ini. Sebagaimana hadis Nabi, halaka malam yakullahu qalbun
ya'rifuna bihi ma'rufan wa yankiruna bihi munkaron. Hancurnya kehidupan umat manusia jika mereka sudah tidak bisa membedakan, bahkan memisahkan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi akan hancur kehidupan kita kalau kita sudah tidak lagi mengenal mana baik, mana buruk. Makanya gunakan pikiran untuk membanding-bandingkan mana hak, mana batil. Karena al-fikroh mir'atun turika hasanatuka min sayyiatika. Pikiran adalah cermin. Dari situ Anda akan bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau buta alias bodoh, alias zulumat, maka tidak akan pernah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Akibat tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, maka tertukarlah yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Dalam bahasa Nabi tentang ayat ini adalah yusoddaku fihal kazib wa yukazzabu fihas sodik. Ya. Hadisnya nih. Jadi yang dimaksud dengan ishtarawud dolalata bil huda adalah yusoddaku fihal kazib. Membenarkan kebohongan, wa yukazzabu fihas sodik, dan menganggap bohong kebenaran. Maksudnya yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Nah ini kan dunia terbalik gara-gara ngaji ka Ustadz Kemed. Dia terbalik. Itu entahlah ulah ka Ustadz Kemed ngaji mah. Ya. Dengan sering hadirnya ngaji di Ustadz Kemed, ya itulah dunia terbalik. Coba aja lihat dalam sinetron dunia terbalik, yang perempuan nyari duit, yang laki-laki nongkrong, ngobrol. Saya lupa lagi nama-namanya tuh. Siapa? Edoy ya? Aceng ya. Coba lihat, perempuannya pada kerja nyari duit. Mana aneh-aneh. Ngobrol di pos ronda, ngobrol di pinggir jalan, ngobrol di warung janda cantik. Ada kumaha tuh. Jadi terbalik tuh. Oh, itu kritik bagus itu. Tapi itulah tanda bahwa umat akan mengalami kehancuran. Makanya tidak ada jalan lain bagi kita ketika terjadi pergantian tahun melainkan muhasabah wal mutaba'ah. Banyak introspeksi diri dan evaluasi diri. Itu yang harus kita lakukan. Sebab jika melihat indikasinya, sebetulnya kondisi umat Islam ini tidak baik-baik saja. Lain halus itu kondisi orang ini teh. Oh, lamun taloba ihtisab mah, lamun taloba muhasabah. Wah, kita akan kecolongan. Tahu-tahu anak kita mati kafir, tahu-tahu istri kita mati kafir, tahu-tahu diri kita sendiri mati kafir, tahu-tahu di akhirat masuk neraka semuanya. Kalaupun tidak berbicara akhirat, paling tidak ketika hidup di dunia ini kita banyak penderitaan. Kan yang paling menderita itu apabila hidup dalam ketidakpastian. Itu yang paling menderita. Indonesia negara Islam bukan? Bukan. Indonesia negara Yahudi bukan? Bukan. Indonesia negara Hindu Buddha bukan? Terus negara naon atuh? Islam bukan, Hindu bukan, Buddha bukan, Kristen bukan. Nah, ternyata Indonesia mah negara bukan? Bukan. Itu yang benar ya. Indonesia negara bukan pada akhir. Nah ini, jadi bagaimana cara kita mempersiapkan regenerasi ke depannya. Jangan sampai apa yang dikhawatirkan oleh Nabi, Islam di masa yang akan datang akan dianggap asing oleh generasi kita. Ya. Islam ke depannya akan dipandang asing oleh generasi-generasi kita. Dan aya ayeuna oge teu pati nyaho itu kana Islam. Mantak ngaraji oge nya. Dalam geus nyaho mah keur naon atuh? Justru kenapa kita hadir dalam kajian seperti sekarang? Karena kita menyadari ketidaktahuan kita. Kita menyadari kebodohan kita. Yang parah adalah kalau dirinya tidak merasa bodoh atau kalau dirinya tidak merasa kurang dalam ilmu, itu yang parah. Sehingga tetap tidak mau hadir di kajian-kajian. Itu yang lebih parah lagi. Inilah ya jamaah rahimakumullah.
sebagai bahan yang harus direnungkan oleh kita sekalian ketika terjadi pergantian tahun. Sebab pergantian tahun itu tidak harus wah-wahan, tapi justru harus lebih kontemplasi, harus lebih kerenungan sebetulnya. Ya, terjadinya pergantian tahun itu harus lebih banyak kerenungan daripada kebiar-kebiaran sampai ada acara ini acara itu. Bukan itu yang inti, ya. Tapi justru harus lebih kepada introspeksi diri. Semoga bermanfaat. Alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.